Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah karena kita masih saja diberikan banyak sekali nikmat, sempat, dan terutama nikmat menjadi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih mampu mendirikan sholat, mampu meletakkan kening kita untuk bersujud, menghamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah nikmat yang luar biasa, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua manusia mendapatkan nikmat ini. Tidak semua manusia mendapatkan kesempatan ini. Bahkan mereka yang mengaku muslim, mengaku beriman kepada Allah, kadang-kadang mereka kemudian lalai. Kadang-kadang mereka kemudian tidak mampu menghadiri panggilannya yang mulia untuk bersujud menghamba di hadapan Rabbul Alamin. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian kita diberikan kesempatan lagi dan lagi untuk menyembah, untuk sujud menghamba kepada Allah, maka sejatinya Allah sedang memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita saksikan hari ini betapa kemudian banyak laki-laki dewasa, kuat, berotot, mampu mengangkat beban yang begitu besar, tapi kadang-kadang hanya mengangkat tangannya untuk bertakbir waktu subuh sulit. Kakinya bisa berjalan, berlari. Kalau ada event lari dia ikut. Tapi ketika kemudian datang panggilan Jumat, seakan-akan kakinya lumpuh. Sulit digerakkan kecuali hampir-hampir khutbah itu selesai. Maka ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat. Nikmat ketika kemudian kita didekatkan oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk menghadiri panggilan-panggilannya yang mulia. Karena hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan kemudian yang mereka tidak mampu datang, yang sudah melaksanakan sholat saja masih terancam. Dan kita hafal ayatnya itu. Disebutkan dalam Quran,
Surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Celaka bagi mereka yang sholat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang menyampaikan kemudian ini adalah dikhususkan bagi mereka yang sholatnya lalai. Tapi pertanyaannya, kenapa kemudian ayat itu tidak lantas digabung jadi satu saja? Kenapa tidak kemudian fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun jadi satu ayat? Lalu kenapa dipenggal menjadi dua ayat? Itu artinya ada keseriusan di situ. Ada orang yang sholat tapi celaka. Siapa? Kalau kita kemudian mengi'rab satu persatu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat dari ayat ini diawali dengan fa. Kalau kita buka kemudian i'rabil Qur'anul Karim, maka kita dapati fa di situ adalah fa lis sababiyah. Fa yang menyebabkan sesuatu itu terjadi karena ada yang menyebabkannya. Apa yang menyebabkannya adalah awal dari ayat tersebut, dari surat tersebut adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kalimatnya disebutkan dengan kalimat tanya. Apakah perlu dijawab? Apakah Allah tidak mengetahui? Ayat ini tidak perlu dijawab karena Allah Maha tahu. Tetapi kenapa kemudian bentuknya berupa kalimat tanya? Untuk kemudian agar kita semua tertarik bahwa ada manusia yang sholat tapi dia masih berkumpul atau masih termasuk dalam golongan pengkhianat agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Siapa itu? Mereka yang sholat tetapi tidak peduli dengan anak yatim. Mereka yang sholat tapi tidak peduli dengan orang-orang miskin. Dan menariknya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimatnya wala yahuddu ala ta'amil miskin. Bukan langsung at'im, bukan langsung mereka tidak memberikan makan, tetapi mereka tidak menunjuki orang yang mampu untuk memberikan makan kepada orang yang miskin. Berbeda dengan kalimat mungkin di dalam ayat lain, al-balad aw it'am fi yaumin di, dan seterusnya. Kalimatnya it'am, langsung memberi makan. Konteksnya sama, memberi makan anak yatim dan orang miskin sama. Tetapi kenapa berbeda? Ternyata di situ menunjukkan kasih sayang Allah. Ini adalah batas minimal, standar minimal. Kalau seseorang yang sholat itu tidak ingin disebut sebagai pengkhianat agama, minimal. Kalau dia tidak bisa kemudian merawat anak yatim, tidak bisa memberikan makan orang miskin secara langsung, minimal di dalam hatinya ada keprihatinan, ada perhatian, ada kepedulian dengan mencarikan orang yang mampu supaya dia membantu orang-orang yang tidak mampu ini. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, celaka bagi siapa saja yang sholat tetapi sholatnya itu kemudian tidak menumbuhkan rasa ihsan. Celaka bagi siapa yang sholat tapi kemudian tidak berakhlak, tidak peduli kepada sesama. Hari ini kita dapati hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dia hebat dalam berdalil, dalam beretorika tentang agama, tentang sholat, istiftah 12 macam dia hafal. Dalil-dalil yang rojih dia hafal mulai dari takbir sampai salam. Tetapi kemudian lisannya tajam, mengatakan saudaranya sebagai calon penghuni neraka karena berbeda. Tidak peduli dengan tetangganya, tidak mau membantu anak-anak yatim, tidak memiliki ihsan. Dia hanya peduli dengan kesolihan pribadinya. Maka mereka ini fawailul lil musallin, celaka orang yang begitu. Oleh karenanya kemudian disebutkan innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu bukan hanya gerakan belaka, ada fungsional di sana, yaitu bisa membuat pelakunya
mencegah dari perbuatan keji dan munkar, tercegah lisannya dari menyakiti saudaranya, tercegah perilakunya dari merugikan saudaranya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, benarlah kemudian kalimat perintah tentang salat ini digunakan kalimat wa aqimus shalah. Qama yaqimu, berbeda dengan kemudian hanya menyelesaikan salat dengan biasa saja. Dia butuh effort, dia butuh perjuangan, dia butuh dampak, dia butuh implikasi bagi pelakunya agar supaya memunculkan akhlak setelah dia salat secara gerakan. Aku qouli hada wa astaghfirullah wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalam ala khairil anam nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai rukun khutbah Jumat, di khutbah yang kedua ini khatib kembali mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa ciri-ciri orang yang kemudian biasanya sholatnya ini celaka, yang sholatnya itu tidak mampu menumbuhkan akhlak dalam kehidupannya itu? Pertama, dia sahun, mudah menunda-nunda waktu. Ketika datang waktu sholat, dia tunda, dan kemudian selalu saja ada alasan yang seakan-akan lebih besar dan lebih penting daripada sholat. Yang kedua, alladzina hum yura'un, mereka ini biasanya riya, hanya kemudian hebat dalam beribadah kalau ada yang melihat. Mereka hanya kemudian suka berbagi kalau dilihat, kalau nggak dilihat ya suka. Wayamna'unal ma'un. Dan yang terakhir, mereka ini tidak suka untuk berbagi, berat, karena mereka kalah dengan bisikan as-syaitan yadikumul faqra, yang selalu membisikkan ke telinganya, engkau akan fakir, engkau butuh itu, jangan kemudian kau bersedekah, jangan kau berikan hartamu untuk fisabilillah, jangan, kau nanti miskin. Kalah dengan setan. Itu adalah ciri-ciri mereka yang kemudian dalam sholatnya tidak mampu menghadirkan akhlak yang baik. Dan hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tafsiran yang luar biasa tentang Al-Ma'un ini. 1 abad yang lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian menafsirkan ayat ini bukan hanya sebatas tekstualis, tetapi beliau kemudian menerjemahkannya dengan transformatif. Beliau menciptakan bagaimana agar supaya komunitas ini yang sholat ini bisa tumbuh kepeduliannya dengan mendirikan panti asuhan, dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, dengan mendirikan rumah sakit dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita yang hadir di tempat ini mampu menerjemahkan, mampu mentafsirkan ayat ini dengan transformatif sesuai dengan apa yang kita mampu pada kehidupan kita. Dan akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi ya rabbal alamin. Allahumma afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya rabbal alamin. Allahumma ighfir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimissalah.